Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Vinorsensi Payung. Saya dari kelas Sikor E dengan NIM 62235100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan glikolisis. Tahapan glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat akan berisomeri yang akan menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Pada tahapan reaksi ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6-fosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah kembali menjadi gliserol dehidrat 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dehidrasi aseton fosfat. Tahapan kelima, pada satu molekul hidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya akan diubah menjadi gliserolat 3-fosfat. Tahapan keenam, gliserolat 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosforilaserol dalam bentuk enzim gliserolat 3-fosfat dehidrasi. Pada proses ini terbentuknya 2 NADH. Lalu, pada tahapan ketujuh, 1,3 bifosforilaserat diubah menjadi fosforilaserat. Dalam proses ini menghasilkan 2 ATP. Tahapan ke-8 selanjutnya, 3 fosforilaserat itu diubah menjadi 2 fosforilaserat. Dan tahapan ke-9, 2 fosforilaserat akan diubah menjadi fosforilas piruvat. Dan pada terakhir atau pada tahapan ke-10 yaitu fosfenal piruvat diubah menjadi piruvat yang mana pada tahapan ini menghasilkan 2 ATP. Di sini saya akan membahas tentang siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs ini merupakan daur asam sitrat, di mana tahapan ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Pada tahapan ini, hasil siklus Krebs yang merupakan senyawa yang berfungsi sebagai kerangka karbon untuk sintetis senyawa lain yang mempunyai 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap asam piruvat. Karena input substrat sebelumnya 2 asetil CoA untuk setiap molekul senyawa glukosa, maka hasil yang diperoleh dari siklus ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Setelah siklus Krebs, maka kita masuk pada transfer elektron atau fosforilase oksidatif yang merupakan tahapan pengubahan NADH dan FADH menjadi energi yang terbentuk ATP. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap molekul FADH menghasilkan 2 ATP. Dalam tahapan ini sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH karena satu molekul menghasilkan 3 ATP, sehingga jumlah ATP yang dihasilkan pada tahapan ini yaitu 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH yang kita dapatkan dari proses ini pada proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH atau sama dengan 2 ATP yang menghasilkan 4 ATP. Jika menambah 4 ATP yang kita dapatkan dari glikolisis dan siklus Krebs, total ATP yang didapatkan yaitu 38 ATP. Sampai di sini penjelasan saya tentang tahapan glikolisis dan siklus Krebs. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.